kemarin para anggota DPR menunggu keberanian Mahfud MD buka-bukaan tentang 349 triliun transaksi yang mencurigakan. Sekarang Mahfud MD, ayo para anggota DPR, Arteria Dahlan, Asrul Sani, dan Benny Kaharman, jangan tidak hadir pada rapat. Jangan cari alasan untuk tidak hadir. Seru. Ini akan terjadi perang. Bagaimana menurut kalian? Apakah akan memberikan solusi untuk negeri ini atau malahan memperuncing legislatif, eksekutif? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Sebuah kebenaran pasti akan datang, meskipun berawal dari sebuah konflik 349 triliun yang awalnya Mahfud MD menyampaikan temuan PPATK. Selanjutnya para anggota DPR memberikan penilaian negatif keterbukaan Mahfud MD tersebut. Ayo kita baca keterbukaan, maksudnya keberanian Mahfud MD menantang para anggota DPR besok Rabu. Pertama kita baca di Detik. Anggota Komisi 3 DPR tunggu keberanian Mahfud MD bongkar 349 triliun rupiah. Ini awalnya. Kemudian kita lihat di CNBC Indonesia, bongkar misteri 349 triliun, Mahfud MD tantang Arteria CS di DPR. Wah, ini akan terjadi serius. Selanjutnya di FIFA, Mahfud MD tantang Benny Kaharman, Arteria Dahlan, hadir rapat 349 triliun rupiah. Jangan cari alasan absen. Judulnya ngeri. Selanjutnya di CNN Indonesia, Mahfud MD siap buka-bukaan soal 349 triliun, tantang 3 anggota DPR. Yang disasar memang 3, Arteria, Asrul Sani, sama dia, sama Benny Kaharman. Kemudian di Liputan 6, transaksi 399 triliun di Kemenq, Mahfud MD tantang balik DPR RI. Selanjutnya di Detik lagi, Benny Kaharman sambut tantangan Mahfud MD, siap adu logika di rapat DPR. Ayo kalian pilih yang mana? Bagus semuanya. Kita pilih yang di Liputan 6. FIFA saja gitu, FIFA yang jarang-jarang kita baca. Mahfud MD tantang Benny Kaharman, Arteria Dahlan hadir rapat 349 triliun rupiah. Jangan cari alasan absen. Ini adalah tantangan Mahfud MD. Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM Mahfud MD mengaku siap menghadiri rapat terkait isu transaksi janggal 349 triliun di lingkungan Kemenq, Kementerian Keuangan. Hal tersebut diungkap Mahfud dalam cuitan akun Twitter pribadinya @mahfudmd pada Minggu 29 Maret 2023. Saya sendiri juga tadi sempat melihatnya apa yang dicuitkan oleh Mahfud MD. Bismillah, mudah-mudahan Komisi 3 tidak mau mundur lagi mengundang saya, Menko Polhukam, Ketua KNK PP TPPU. Saya sudah siap hadir, kata Mahfud dikutip dari akun Twitter pribadinya. Dia juga menantang beberapa anggota dewan yang sebelumnya berbicara lantang terkait isu tersebut, yaitu anggota Komisi 3 DPR RI, fraksi Partai Demokrat Benny Kaharman, fraksi PDIP Arteria Dahlan, dan fraksi P3 Asrul Sani. Saya tantang Saudara Benny Kaharman juga hadir.
dan tidak beralasan ada tugas lain. Begitu juga saudara Arteria dan saudara Arsul Sani. Jangan cari alasan absen, ucap Mahfud. Komisi 3 DPR sebelumnya akan menggelar rapat dengan Komite TPPU di antaranya Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana terkait dugaan TPPU 349 triliun di Kemenkeu pada Jumat 24 Maret 2023. Namun, jadwal tersebut berubah dan dijadwalkan digelar pada Rabu 29 Maret 2023. Ini bakal seru karena sudah saling menunggu kehadiran dan buka-bukaan terkait dengan isu tentang tema tersebut. Kita juga baca coba bagaimana Benny Kaharman meresponnya ataupun lainnya. Benny Kaharman sambut tantangan Mahfud, siap adu logika di rapat DPR. Anggota DPR Benny Kaharman menyambut baik kedatangan Menko Polhukam. Hal ini menindaklanjuti kejanggalan transaksi 349 triliun di Kemenkeu yang diungkap ke publik. Grit, dengan sukacita dan penuh gembira kami menyambut kedatangannya, kata Benny saat dikonfirmasi. Legislator Partai Demokrat itu mengatakan siap adu logika dan argumentasi saat rapat di Komisi 3. Ia tak ingin DPR hanya dinilai sebagai tukang stempel. Oh, ini agak berbeda ini. Hanya supaya tidak tukang stempel. Untuk kepentingan rakyat kami siap adu logika, adu argumentasi, dan adu kesetaraan dengan Pak Mahfud agar DPR tidak hanya dijadikan rubber stamp, tukang stempel ruang, you're most welcome. Jadi itu yang disampaikan oleh Benny Kaharman. Ya, ini serius kalau begitu. Selanjutnya, begitu juga kita menunggu Arteri Dahlan dan Arsul Sani. Pecinta masa depan, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Ngeri kan kalau sudah siap untuk adu argumentasi. Apakah kalian juga siap mendengarkan mereka? Tapi sebetulnya apa yang akan diadukan, maksudnya diperdebatkan, satunya menantang, satunya menerima tantangan. Apa yang akan dibuatkan solusi? Apakah ini hanya sebatas menampilkan performa masing-masing lembaga atau demi eksistensi masing-masing personal, atau memang untuk bangsa dan negara? Menurut analisis saya, pertama, ini adalah sebuah problem yang serius. Ketika berbicara 349 triliun transaksi keuangan di Kemenkeu yang tidak beres, yang tidak transparan. Pada minggu kemarin atau sebelumnya, Prof. Mahfud MD mengatakan ada 349 triliun. Itu yang harus dikupas, kata PPATK. Tapi kata para anggota DPR, ini kok disampaikan ke publik, mengapa tidak mencari solusi? Ini kan sebetulnya bisa diselesaikan secara bersama antara legislatif eksekutif, tidak harus ke publik. Kalian menangkap yang mana? Pesan yang baik yang oleh Prof. Mahfud MD atau teman-teman anggota DPR? Pasti pro dan kontranya menarik di sini. Bahwa substansinya ada 349 triliun yang itu harus diselesaikan. Ada hubungannya dengan keuangan negara atau yang berhubungan dengan negara. Jadi substansinya adalah besok Rabu itu menjadi pembuka tabir 349 triliun yang belum terselesaikan atau masih akan dicari solusinya. Meskipun awalnya solusinya berbeda. Kemudian yang kedua, menurut saya
Rabu itu Rabu yang bisa mencari solusi secara bersama. Kalau yang menantang para anggota DPR, begitu juga yang ditantang Mahfud MD Menko Polhukam, itu dengan kesadaran untuk menampilkan apa substansinya. Jadi tidak cukup prosedurnya, tapi substansinya, yaitu keuangan negara yang 349 triliun itu tidak sedikit, dan itu perlu ada solusi. Tetapi kalau yang ditampilkan adalah ego masing-masing, misalkan anggota DPR Mahfud MD sebagai Menko Polhukam, maka di situ nanti yang akan terjadi adalah peperangan terkait dengan prosedural, bukan substansi. Dan ini akan menjadi tontonan publik, tontonan yang mungkin sebagian publik akan senang. Oh, ini serius. Dalam proses perjuangan ada pasti yang mengatakan sangat senang dengan model Pak Mahfud MD. Ada yang suka, oh ini dengan yang suka dengan teman-teman anggota DPR. Meskipun kalau menurut saya sih lebih banyak suka model Pak Mahfud MD yang terbuka, melempar isu untuk sebuah keterbukaan. Tidak ada yang bermain-main. Tetapi cara DPR kan caranya katanya ingin mencari solusi dengan cara yang tidak seperti itu. Meskipun selanjutnya ada yang berkomentar atau yang menurut analisa sebelum saya bahwa mungkinkah ada beberapa atau sebagian anggota DPR yang terlibat dalam proses ini. Oh, ini kalau ini terjadi bahaya sekali. Semoga aja tidak. Ketiga, Menteri Keuangan hadir, oh hebat. Ketua PPATK hadir, oh hebat. Jadi akan mempertemukan titik temu. Tapi yang menjadi jawaban dari Benny Kaharman, saya siap adu logika dengan Mahfud MD. Alasan terkait dengan apa yang dipermasalahkan. Loh, selanjutnya ini sebetulnya kita akan debat atau kita akan mencari solusi terkait dengan 349 triliun. Kalau substansinya itu tidak kena, yang tampil adalah seakan-akan saling hebatnya, itu menjadi masalah besar. Kalau menurut saya, substansinya adalah 349 triliun, itu harus selesai pada hari Rabu. Karena apa? Titik antara yang bertanggung jawab tidak cukup eksekutif legislatif, tetapi Menteri Keuangan, PPATK, dan kemudian eksekutif, Menko Polhukam itu hadir. Itu kan sesuatu dan bisa menyelesaikan. Kalau pada hari Rabu besok itu yang tampil adalah hanya sebatas semacam adu argumen, bermain logika, ya bisa-bisa ini menjadi sebuah tontonan yang menarik, tontonan demokrasi yang menarik bagi rakyatnya, tetapi belum memberikan solusi yang super cepat. Sehingga kalau menurut saya pada hari Rabu besok tidak cukup ngomong ayo kita adu logika, bukan, tapi bagaimana bersama-sama mencari solusi. Boleh pada awalnya masing-masing ego menampilkan ego untuk menampilkan dirinya masing-masing, itu boleh, tapi endingnya kalau menurut saya akan lebih baik mereka ayo bagaimana 349 triliun ini supaya tidak bocor, supaya bisa dipertanggungjawabkan. Mahfud MD ketika memberikan lemparan kemudian itu betul iya atau tidak, tahu-tahu nanti kemudian hanya sebatas lemparan. Tapi kalau kata PPATK itu betul. Nah, ini mekanisme yang kemudian ini dipermasalahkan oleh anggota DPR. Tetapi sebaliknya, kalau bukan itu, bukan substansi, tetapi proses, ini bukan kewenangan, maka yang terjadi adalah ini akan panjang perdebatan dan kemungkinan menjadi isu politik menarik bagi beberapa anggota DPR yang running again atau yang akan maju lagi, atau bahkan menjadi semacam konsumsi partainya untuk tampil di hadapan rakyat seakan-akan yang bersangkutan berjuang, padahal ya semua rakyat harus tahu di mana kedudukan 349 triliun. Tidak cukup itu, tapi ayo jangan sampai bocor, jangan sampai ada yang transaksi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.
Apalagi kemarin ada Dirjen Pajak yang ngeri ya negeri ini. Semoga Rabu besok tidak hanya berdebat, tapi mencari solusi dan menghasilkan kebaikan untuk negeri. Silahkan Prof. Mahfud MD datang dengan dada terbuka. Arteria Dahlan, Arsul Sani, Benny Kaharman, Bu Sri Mulyani, Ketua PPATK hadir semuanya, bahkan semua anggota DPR datang, sehingga tidak cukup tontonan menarik, tapi memberikan solusi untuk negeri ini. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.